Apa kabar kalian hari ini? Sudah siapkah kalian hari ini untuk belajar? Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai prinsip-prinsip dan pengertian seni rupa dua dimensi. Yuk disimak baik-baik video pembelajaran berikut ini. Menggambar adalah sebuah aktivitas untuk mengekspresikan diri melalui media gambar berupa goresan atau tulisan yang membentuk. Menggambar bentuk harus menggunakan objek yang dilihat secara langsung. Objek gambar dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu yang pertama bentuk geometris. Bentuk geometris adalah objek yang memiliki bentuk beraturan. Contoh, papan tulis, buku tulis, jendela, dan lain sebagainya. Yang kedua, non-geometris. Non-geometris adalah objek bentuk yang tidak beraturan. Contohnya, batu, buah-buahan, pepohonan, dan lain sebagainya. Prinsip seni rupa adalah cara penyusunan pengaturan unsur-unsur rupa sehingga membentuk suatu karya seni. Bisa dijadikan sebagai pedoman dalam membuat suatu karya seni. Prinsip seni rupa ini meliputi beberapa hal. Adapun berikut ini adalah beberapa prinsip seni rupa. Yang pertama, komposisi. Yang kedua, proporsi. Yang ketiga, kesatuan. Yang keempat, gradasi. Yang kelima, keselarasan. Yang keenam, penekanan. Yang ketujuh, keseimbangan. Yang pertama, komposisi. Prinsip ini menjadi salah satu dasar keindahan dari karya seni. Komposisi juga berhubungan dengan penyusunan sehingga menjadi teratur. Ketika suatu komposisi seni rupa tepat, maka akan menghasilkan karya seni yang baik sehingga dapat memunculkan sebuah ekspresi. Yang kedua, proporsi. Proporsi sangat penting dalam menggambarkan bentuk untuk menampilkan benda sesuai dengan aslinya. Secara umum, prinsip proporsi diterapkan dengan membandingkan bagian satu dengan lainnya agar selaras dan enak dipandang. Yang ketiga, kesatuan. Kesatuan adalah modal awal yang harus ditunjang oleh prinsip lainnya, sehingga dapat menjadikan sebuah karya seni bernilai estetis. Yang keempat, gradasi. Gradasi adalah susunan warna yang didasari pada tingkatan tertentu pada sebuah karya seni. Di antara prinsip-prinsip seni rupa, gradasi merupakan prinsip yang paling sering diterapkan dalam pembuatan mozaik, karikatur, lukisan, dan seni rupa dua dimensi lainnya. Gradasi akan membuat sebuah karya menjadi lebih hidup. Yang kelima, keselarasan. Keselarasan atau harmonis adalah kaitan dekatan unsur-unsur yang berbeda, baik bentuk, pencahayaan, warna dalam menciptakan suatu keindahan. Yang keenam, penekanan. Prinsip penekanan adalah prinsip yang berkaitan dengan pengulangan secara teratur satu ataupun lebih pada karya seni rupa dua dimensi. Yang ketujuh, keseimbangan. Prinsip keseimbangan adalah prinsip yang berkaitan dengan kesan pada susunan dari unsur seni rupa dua dimensi yang seimbang. Teknik-teknik seni rupa dua dimensi. Yang pertama, teknik pelakat. Teknik pelakat yaitu melukis dengan menggunakan cat poster, cat minyak, cat akrilik dengan goresan yang tebal, sehingga menghasilkan warna pekat dan padat. Yang kedua, teknik transparan. Teknik transparan yaitu teknik menggambar atau melukis dengan menggunakan cat air dengan sapuan warna yang tipis sehingga hasilnya nampak transparan. Yang ketiga, teknik kolase. Teknik kolase yaitu melukis dengan memotong kertas yang kemudian ditempel sehingga membentuk lukisan yang realis atau abstrak. Yang keempat, teknik 3M. Melipat, menggunting, dan merekat adalah merupakan proses manipulasi lembaran kertas menjadi suatu bentuk dua dimensi.
Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas unsur-unsur seni rupa 2 dimensi. Yang pertama, titik. Titik merupakan unsur dasar seni rupa yang terkecil. Semua wujud dihasilkan mulai dari titik. Titik dapat pula menjadi pusat perhatian bila berkumpul atau berwarna beda. Titik yang membesar biasa disebut bintik. Yang kedua, garis. Garis adalah goresan atau batas limit suatu benda, ruang, bidang, warna, tekstur, dan lainnya. Garis mempunyai dimensi memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis mempunyai berbagai sifat, seperti pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bidang. Bidang adalah unsur yang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa garis sehingga membentuk beberapa sisi. Bidang merupakan dimensi kedua yang memiliki panjang dan lebar. Yang keempat, bentuk. Bentuk terdiri dari beberapa bidang. Ada beberapa jenis bentuk, yakni bentuk geometris dan bentuk non-geometris. Yang kelima, ruang. Dalam karya 2 dimensi, ruang bersifat semu karena hanya berupa penggambaran saja. Sedangkan dalam karya 3 dimensi, ruang bersifat nyata dan dapat dirasakan secara langsung. Yang keenam, tekstur. Tekstur pada seni rupa adalah sifat dan keadaan permukaan bidang pada suatu karya. Tiap benda tertentu memiliki tekstur yang berbeda-beda, meski ada juga yang hampir sama. Yang ketujuh, gelap terang. Gelap terang adalah unsur sangat bergantung terhadap intensitas cahaya. Maksudnya, semakin besar intensitas cahaya, maka akan semakin terang. Sebaliknya, semakin kecil intensitas cahaya, maka akan semakin gelap. Tidak hanya menggambar contoh dari karya seni 2 dimensi, masih ada beberapa contoh lainnya, seperti fotografi, lukisan, dan batik. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman kalian apabila kalian menganggap video ini bermanfaat. Nantikan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.